Karena ianya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dicabut. Dia tandanya ketika masih bersemayam di hati karena terpelihara hati daripada penyakit ujub, ria, iri, dengki, takabur dan sebagaimananya, dan merasa lebih baik, terhindar daripada itu. Efek kepada diri yang dapat dirasakan senantiasa merasakan kenikmatan, kelezatan, kemanisan, ketenangan, dan kelapangan. Jangan sampai dicabut. Banyak fenomena yang keterkaitan seseorang mengulaskan bab makrifah, tetapi kenikmatan, kelapangan, kemanisan, ketenangan tadi itu tidak ada kepada dirinya. Nah, ini tanda-tanda dicabut. Jangan sampai tercabut. Dia akan tenang saja jiwa kita itu. Lapang saja bawaannya. Jangan sampai tercabut. Iya, Bunda. Nah, apa pantangan daripada seseorang tadi itu yang larangan, yang keterkaitan kepada bab makrifah? Jangan mengekali kesalahan. Maksud mengekali kesalahan, ada kita bersangka buruk terus kita. Nah, itu tidak dibenarkan, bisa terhijab. Ada kita bersangka buruk, langsung kita istighfar dan minta ampun kepada Allah, dan kita minta petunjuk kepada Allah, tunjukkanlah yang hak itu yang hak, maka Allah akan memberikan tanpa kita berprasangka buruk. Jadi jangan mengekalkan kesalahan yang disebutkan israr. Yang kedua, jangan tinggalkan segala-segala yang telah diperintahkan oleh Allah melalui daripada jalan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Sengaja kita meninggalkan sholat, sengaja kita meninggalkan puasa, sengaja kita meninggalkan zikir, sengaja kita meninggalkan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, itu tidak dibenarkan. Itu akan bisa terhijab. Yang ketiga, tidak adanya cinta kepada kekasih-kekasih Allah, di mana terkhususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tidak beradabnya kepada orang-orang yang saleh. Ini yang dapat menggugurkan atau tercabutnya makrifah. Jagalah itu. Jangan sampai hati tadi itu diselimuti dengan penyakit. Ketiga, Allah melimpahkan kenikmatan, ketentraman di hati di saat kematiannya. Dia akan diberi kabar gembira tentang surga yang siap menyambutnya dengan tenang, penuh dengan kepuasan. Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau merasa takut dan janganlah pula engkau merasa sedih. Bergembiralah engkau dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Fussilat ayat 30. Jadi dengan perkara ini, kenikmatan dalam sakaratul maut tadi itu tentu tidak dapat kita menceritakan lagi karena kita sudah meninggal. Tetapi tanda-tanda itu dapat kepada saat solat, saat zikir. Tandanya Allah berikan kelapangan, ketentraman dan kenikmatan di saat solat. Allah berikan kelapangan, kenikmatan dan kemanisan dan ketenangan di saat berzikir. Dan ketahuilah, kedua itu merupakan tanda, insya Allah jangan sampai terhijab, maka sakaratul maut akan meninggal dalam kenikmatan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Coba perhatikan adab-adab, coba perhatikan cara-cara mendawam bab solat itu. Apakah tidak merasakan kelezatan, kemanisan dan kelapangan yang telah dia ijazahkan? Lapang tidak dada itu? Nikmat tidak? Manis rasanya tidak? Sejuk tidak? Nah, itu adalah tanda bab Sakaratul Maut nanti. Sudah paham? Maka jangan diijab. Tujuan kita bukan itu. Tujuan tetap ridho Allah. Waalaikumsalam suraku syahara. Alhamdulillah. Berkesesuaian tidak dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Maka kita dalam bab Sakaratul Maut itu, jangan diadakan pemikiran kita kepada yang lain, tetapi berfokuslah kepada gerak dan diam tadi itu. Rasakan kasih sayang Allah melalui ilmu Allah, qudrah dan irada Allah. Jangan pikiran kita kemana-mana. Di saat sekarang pun kalau kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendawamkannya, satu entakan nafas itu terjadinya ilmu Allah, qudrah dan irada Allah, melalui daripada ilmu qudrah dan irada Allah, dapat rasa kita naik saksi bahwa itu bentuk daripada kasih sayang Allah. Maka dawamkan daripada ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batin, kasih sayang Allah. Lapang hijab. Maka pandang kepada diri, tilik kepada diri tadi ini adalah bentuk kebesaran Allah yang Allah tunjukkan. Bukan bermakna kita itu menyembah diri, tetapi di diri ini ada ilmu qudrah dan irada Allah, ada kasih sayang Allah. Maka kita menyaksikan kepada diri kita. Itu keterkaitan kenal diri, kenal Allah. Bukan bermakna kita Allah, akan tetapi tajalli daripada ilmu qudrah dan irada Allah. Masuk itu Bapak Abdul Ghani. Merinding itu langsung masuk itu, tertransfer dalam hati kita itu. Alhamdulillah. Maka pernah diceritakan dalam bab Sakaratul Maut itu banyak didatangkan. Maka tiliklah diri sendiri yang kita saksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tilik daripada diri kita melalui daripada ilmu qudrah dan irada Allah. Coba tarik pergerakan nafas pelan-pelan. Kita menarik pergerakan nafas tadi itu melalui ilmu qudrah dan irada Allah. Maka mesrakan, dawamkan daripada ujung rambut sampai ujung kaki kasih sayang Allah. Ar-Rahim tadi itu bukankah rahmat yang bermula yang Allah jadikan. Buka kembali pintu rahmat dengan bersungguh-sungguh mendawamkan dan merasakan rahmat Allah, merasakan kasih sayang Allah. Maka dingin anggota tubuh tadi itu disebut ianya angin rahmat, gejolak rahmat. Alhamdulillah. Kenapa? Yang sebagaimana di setiap perkataan, di setiap ucapan, ketika betul-betul kita memesrakan di atas ilmu qudrah dan irada Allah, maka mengalirlah di setiap suara itu keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah dan taatlah. Karena bunda-bunda kita, bapak kita dihendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cepat responnya di situ, cepat menyambarnya langsung itu. Ada yang sejuk, ada yang merinding, ada yang bergemuruh, ada yang dingin anggota tubuh, ada yang mengambang. Karena itu adalah aliran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalir rahmat Allah, berkah daripada Allah. Dan itu juga yang terakhir diberitahu waktu tempo dahulu di saat perjalanan kerohanian. Saya disuruh berbaring. Rasakan setiap jantung tadi itu Allah, rasakan kasih sayang Allah. Memang
Dingin badan seluruhnya itu. Nikmat rasanya itu. Itu bab Sakaratul Maut. Ini penghujungnya ini kajian kita. Jagalah, peliharalah sebagaimana keterkaitan kepada sholat, zikir dan membaca Al-Quran dan berbuat baik. Jangan hijab hati tadi itu dengan penyakit-penyakit. Satu, hentakan nafas, dawamkan. Jantung bergerak, rasakan Allah. Rasakan kasih sayang Allah. Rasakan kemudahan daripada Allah. Kita dapat merasakan itu tidak terlepas ianya daripada ilmu, kudrah dan irada Allah. Waalaikumsalam. Iya, saudaraku Fikri. Kenapa dibukakan? Kenapa disyaratkan? Karena sudah ada kebutuhan kita semua. Telah dikehendaki Allah. Maka mudah saja pembicaraan itu keluarnya. Dia kalau misalnya ditutup itu nggak mau dia berbicara itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Abdul Ghani. Kalau dia tertutup itu nggak mau dia berbicara itu. Mulut ini lagi terbuka, terima. Maka saya itu banyak diam sebenarnya. Kalau untuk mensaran kaji, mengoceh mulu kayak burung. Kalau sudah selesai kaji nggak ada, saya diam saja banyak itu. Nah, inilah dikatakan Allah mengendaki. Terimalah. Itu yang sebagaimana orang-orang yang dimuliakan Allah di akhirat. Walaupun perkataan itu sering kita dengarkan, tetapi efeknya langsung kepada diri kita. Itu karena Allah. Walaupun kita berjauh, tidak dekat. Dari daerah satu daerah, dari kampung satu kampung, dari Sabang sampai Merauke, dari antara negara satu negara lainnya. Kenapa begitu? Karena Allah mengendaki. Karena Allah mengendaki. Pernah, ini maaf, bukan kita menunjukkan ria tidak. Pernah dulu daripada pemijahan Tasikmalaya, daripada Thariqah Naksabandi, sudah 30 tahun belajar, mengamalkan, berjumpa di saya di Jakarta. Cuman tidak banyak, salam saja, bersalam saja. Sudah. Terkadang kan pernah dikatakan bersalam membawa keberkahan. Terkadang ucapan membawa keberkahan itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya tadi itu bukan bermakna kita baik. Terkadang walau dulu kita banyak belajar, keberkahan belum Allah berikan. Keberkahan itu yang perlu, maka dapat merasakan. Itu orang-orang yang dikehendaki Allah, bukan atas nama saya, bukan pribadi saya, tetapi Allah yang mengendaki kita semua, maka mengalir kepada kita semua. Itulah yang dikatakan ketika Allah mengendaki, tidak akan dapat seorang pun menghalangi. Kita lanjutkan lagi ya. Maka ia tidak akan takut dengan apa yang diperolehnya di akhirat, dan tidak sedih dengan apa yang terlepas darinya di dunia. Yang keempat, Allah menjadikan kekal di surga dan bertetangga dengan Rabb yang Maha Pengasih. Maksud daripada kalimat ini di dunia dan di akhirat ada dua hal. Yang pertama, Allah menjadikan Allah kekalkan hatinya itu untuk menghadap selalu kepada wajah Allah, disebut ianya maqam baqabillah. Sehingga ada surga yang Allah anugerahkan kepadanya, ada surga yang Allah janjikan.
Surga yang Allah anugerahkan kepadanya bentuk amaliyah yang bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, mengikuti perintah Allah, dan wajahnya selalu menghadap kepada wajah Allah. Allah kekalkan hati, sehingga dimanapun gerak dan diamnya, melihat dan mendengar, berjalan pun ianya, selalu hatinya membenarkan dan menyebut nama Allah dengan sendirinya. Ada juga dengan illallah dengan sendirinya, ada juga la ilaha illallah dengan sendirinya, ada juga dengan hu dengan sendirinya, ada juga dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan sendirinya, ada juga dengan berselawat dengan sendirinya, ada juga membaca surah Al-Fatihah dengan sendirinya. Itu bab dunia, sehingga Allah berikan kenikmatan iman di saat ianya menyaksikan tadi. Menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah melalui cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keterkaitan kepada akhirat, bertetangga dengan Rabb. Maksudnya apa? Apa yang dirasakan di dunia ini, maka itulah Allah lipat gandakan di akhirat nanti kepadanya. Dia merasakan kenikmatan menghadap dengan wajah Allah tadi itu, maka di akhirat pun Allah lipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang ia rasakan di saat di dunia ini ketika ia menghadap dengan wajah Allah. Allah lipat gandakan yang keterkaitan kenikmatan, kebahagiaan dan ketenangan di surga itu yang Allah janjikan kepadanya, karena ia telah memperoleh daripada surga yang Allah anugerahkan keterkaitan kepada makrifah, kelapangan, kenikmatan, ketenangan, kemanisan serta kebahagiaan. Itu kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sejati di hatinya. Walaupun ianya tidak punya uang, hatinya lapang. Adapun ia punya uang, hatinya lapang. Adapun ianya diberikan kesempitan, hatinya lapang. Walaupun diberikan kelapangan, hatinya tetap lapang. Karena apa? Lapang hatinya, nikmat hatinya, lezat hatinya, manis hatinya, bahagia hatinya, tenang hatinya, hanya menghadap Allah. Itu ini dikatakan bertetangga dengan Rabb yang Maha Pengasih. Bertetangga dengan Rabb yang Maha Pengasih. Yang kelima, saat wafat, ruhnya akan dihiasi dengan sinar kimilau. Dan ia akan dimuliakan di hadapan para malaikat. Jenazahnya juga akan dimuliakan oleh orang-orang. Maka ada wangi jasad tadi itu, ada tersenyum jasad tadi itu. Jenazahnya juga akan dimuliakan oleh orang-orang, dipanggul dan dimasukkan ke liang lahat dengan penuh penghargaan. Dan ribuan muslimin akan menyolatkan jenazah dengan penuh respek. Mereka mengiringi jenazah wali Allah itu akan berlomba-lomba untuk bisa memanggil jenazah, memanggul si jenazah bergantian. Karena setiap apa itu ada keberkahan. Dimanapun ada wali Allah pasti akan membawa keberkahan. Baik ianya dalam hidup di dunia maupun jasadnya itu akan ada keberkahan. InsyaAllah. Maka diceritakan dalam bab kelima ini, saat wafat ruhnya akan dihiasi dengan sinar yang gemilau. Keenam, dapat menjawab pertanyaan di kubur dengan lancar dan benar.
sehingga ia terbebas daripada siksa kubur dan ketakutan dalam kubur, karena di situ ranahnya sudah iman. Karena lisan hatinya selalu menyebut nama Allah, karena lisan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena lisan hatinya selalu membaca ayat-ayat Allah, maka mudah ianya menjawab tadi itu. Karena ranahnya sudah iman, terpatri di hati. Iman itu di dada, ilmu itu di dada. Maka pernah di saat kita sholat melihat diri kita, pernah kita di saat zikir melihat diri kita, itu dikatakan cahaya amal yang menemani di kubur kita. Maka pernah kita melihat diri kita itu bercahaya, bersinar, ini dia, sinar gemilang. Pernah dikatakan itu merupakan cahaya amal yang mirip diri kita. Itu yang menemani kita di dalam kubur, sehingga kita seperti terlelap saja, ditidur sesaat saja. Begitu. Kita lanjutkan yang keenam. Dapat menjawab pertanyaan di kubur dengan lancar dan benar, sehingga ia terbebas daripada siksa dan ketakutan di dalam kubur. Iya. Yang ketujuh, diluaskan kuburan dan diterangi. Luas kuburan tadi itu karena kedermawanan. Kedermawanan dengan rezeki yang Allah titipkan, kedermawanan dengan ilmu yang Allah titipkan, kedermawanan dengan tenaga yang Allah titipkan, kedermawanan kefakiran yang selalu dia mengharap doa, mendoakan kaum muslimin muslimat dalam sentiasa, setiap saat dan waktu. Tidak dapat dengan ilmu, dengan materi. Tidak dapat dengan materi, dengan tenaga. Tidak dapat dengan tenaga, dengan doa. Nah, ini yang dikatakan lapang kuburan tadi itu ada sifat kedermawanan. Diterangi, terangnya daripada kuburan tadi itu membaca ayat-ayat Allah, akan tetapi diamalkan. Bukan sekedar membaca, tetapi diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang yang lain. Bukan sekedar membaca. Nah, terang dia di situ. Karena apa? Karena ketika ianya membaca dapat keterangan kepada hatinya, sehingga menerangi pikiran, menerangi hatinya, maka akan menerangi yang lainnya. Maka kuburannya pun akan terang. Dengan adanya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam mushaf, yang ada ilmu hakikat yang muncul di hati, hikmah-hikmah yang muncul di hati, kan merupakan suatu keterangan agar kita memperoleh penerangan. Ketika keterangan tadi itu, sehingga dapat kita membedakan antara yang hak dan yang batil, menerangi pemikiran dan hati kita, maka lisan, perbuatan, penglihatan dan pendengaran terjaga daripada kemaksiatan. Karena keterangan ada penerangan nur, petunjuk. Itu bermanfaat untuk dirinya. Ketika bermanfaat untuk dirinya, otomatis insya Allah akan bermanfaat untuk orang yang banyak. Sehingga diterangilah kuburannya tadi itu. Karena keterangan di atas penerangan yang ianya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang yang lain. Apa kan pernah disampaikan sebagaimana 3 seseorang tadi itu ketika wafat yang ditinggalkan. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Yang sebagaimana jasad kita ini usulnya daripada kedua orang tua, asalnya daripada kedua orang tua kita. Ketika kita bermaksiat, malu kita dengan orang tua. Ketika kita bermaksiat, bermakna durhaka kita kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita tidak ada. Dan itulah sebagaimana sahabat mengatakan, yang ianya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana aku melakukan satu kewajiban, kebajikan ketika orang tuaku tiada, ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Santunilah keluarga ibu dan ayah, kerabat-kerabatnya,
teman-temannya. Maknanya apa? Jangan kita durhaka yang keterkaitan kita bermaksiat baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Bermakna malu tidak orang tua kita melihat perangai kita seperti itu. Jasadnya yang mati, rohnya hidup. Malu tidak? Contoh saja. Coba lihat anak kita melakukan sesuatu hal-hal apapun, kita melihat sendiri, malu kita meneteskan air mata tidak? Coba. Malu. Maka jangan kita bermaksiat zahir dan batin, bermaksiat zahir. Karena usul asal daripada ayah dan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhani yang terjadinya yang ditempatkan oleh Allah atas nurnya, usul daripada Allah. Maka kita malu tidak bermaksud zahir dan batin. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, malu tidak? Yang pertama malu kepada orang tua, yang kedua malu kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Durhaka kepada orang tua, syirik kepada Allah jadinya kita. Pikirkan. Kita renungkan bersama. Malu itu. Ini kebiasaan mak-mak lagi nih, suka-suka monyong-monyong di komplek. Pagi-pagi itu ketika beli sayur, datang keranjang, tegak pinggang, pakai daster, lampunya itu tutup, mulutnya monyong-monyong, dipanggilnya friend-friendnya semua. Hai friend, sini. Kenapa? Si Anu tadi, saya melihat, sendalnya baru, tasnya baru, gelangnya baru, bajunya baru. Oh iya, kata temannya. Di mana sih dapat duitnya itu? Mulailah emak ini mempertontonkan gibah-gibah dan menggosip. Malu tidak sama orang tua dan Allah ketika mulut itu monyong-monyong berbicara itu? Malu tidak? Nanti ada orang yang dibicarakan, ada kodenya. Dibilang macam-macamnya. Nanti kalau ada orangnya datang, saya gini kan, nanti dia berarti ada dia itu. Oke. Paslah orang itu lewat, sibuklah matanya satu-satu begini. Langsung total berubah itu judulnya. Daripada menggosip si A tadi itu, langsung berubah itu judulnya. Dialihkannya kepada pemandangan-pemandangan. Wah iya, saya pergi ke tempat ini enak. Dirubahnya langsung temanya. Ini keahlian mak-mak komplek. Keahliannya ini. Langsung daripada tema, langsung berubah temanya itu. Tertukar dengan sendirinya. Begitu cepatnya peralihan cerita itu. Dan kompak juga dia dalam bab menggosip. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika kita menyadari itu bentuk durhaka kepada ibu dan bapa, dan kita menyadari itu bahwa kesyirikan kepada Allah, takut tidak menggibah-gibah lagi, mengunjung-unjing itu, mulutnya monyong-monyong, begini, menceritakan. Dia mak-mak itu susah untuk kita ceritakan. Kalau kita ceritakan, setidaknya salah satu contohnya mulutnya monyong-monyong itu cerita. Cuman alhamdulillah mak-mak kita walaupun dulu sekarang alhamdulillah berubah ya. Kami pun juga berubah insyaallah di atas kemudahan Allah.
Yang kedelapan, ruhnya merasa tentram dan senang, meski harus berpisah dengan jasad. Ruhnya dimuliakan dengan disimpan bersama ruh-ruh orang yang saleh. Gejolaknya itu yang pertama ada kekuatan ruh. Terkejut ruh tadi itu. Ada kekuatan di situ mengalir. Itu dikatakan kenikmatan rohaniah, waridat ilahiyah, gejolak rahmat. Yang seperti ditalkin, seperti berzikir dan sholat tadi itu merasakan ketenangan, kenikmatan. Itu kenikmatan rohani. Itu dikatakan merasa tentram dan senang ruh tadi itu. Bahagia saja rasanya itu. Lapang saja rasanya. Yang kesembilan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mulia, dan ia datang dengan mengendarai burak yang bermahkota indah. Ya, dinampakkan. Diulangi kembali. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mulia, dan ia datang dengan mengendarai burak yang bermahkota indah. Nah, sekarang ada tidak bunda-bunda kita, bapak kita yang keterkaitan ditampakkan bagaimana mengendarai burak dan dipasangkan mahkota, ataupun dipasangkan imamah, ataupun dipasangkan sorban. Coba dalam perjalanan Quranian, angkat tangan. Angkat tangan bukan bermakna menyerah. Angkat tangan. Ya. Ya, saudaraku Arisman. Berkesesuaian tidak? Ini belum kita baca, tetapi sekarang kita baca ini. Berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Masih dikatakan jin juga. Masih dikatakan hayalan. Sesuai tidak? Diulangi kembali. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mulia, maka dikatakan mahkota itu adalah kemuliaan. Imamah yang dipasang itu, sorban yang dipasang itu adalah tanda kemuliaan. Seringkali kita sampaikan itu. Maka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mulia, dan ia datang dengan mengendarai burak yang bermahkota indah. Nah, dalam perjalanan kerohanian itu diperlihatkan tidak yang ke-10, wajahnya jernih dan bercahaya. Dilihatkan tidak? Wajahnya jernih dan bercahaya. Terkadang kita dijumpai dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, dijumpai dengan Rasulullah, dan kita juga. Bagaimana Bunda Dharma? Dalam majelis. Saya kumpul di dalam masjid, saya lihat. Kalau saya mimpi dulu Buya di dalam masjid kumpul, baru dia ketawa saya Buya. Dalam masjid, dalam majelis.